Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Baby Driver. So, check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang supir khusus perampok bernama Baby berada di dalam mobil bersama 3 orang perampok, yaitu Buddy dan pacarnya, Darling, dan juga Griff. Mereka berempat berhenti di depan sebuah bank. Dan setelah itu, Buddy, Darling, dan Griff pergi ke dalam bank untuk merampok. Sementara Baby tetap di dalam mobil sambil asik mendengarkan lagu dari earphone-nya. Gak lama kemudian, ketiga perampok balik ke mobil dan Baby langsung mengendarakan mobil sambil mendengarkan musik yang asik. Para polisi gak lama kemudian datang dan mulai mengejar mereka. Di sini terjadilah kejar-kejaran yang seru dan kita bisa melihat aksi Baby mengendarai mobil yang akhirnya bisa membuat para polisi terkecoh. Sesampainya di jalan tol, Baby yang dikejar oleh helikopter polisi melihat 2 mobil merah sedang dalam keadaan sejajar. Karena mobil Baby berwarna merah juga, dia mensejajarkan mobilnya dengan 2 mobil merah lainnya, lalu menukar posisi urutan mobil saat berada di terowongan, yang membuat helikopter polisi pun akhirnya mengejar mobil yang salah. Baby kemudian pergi ke tempat parkir sebuah gedung, dan dia bersama para perampok mengganti mobil mereka lalu kabur. Di scene berikutnya, Baby bersama para perampok bertemu dengan orang yang mempekerjakan mereka, yang bernama Doc. Di sini Griff bertanya, kenapa Baby selalu mendengarkan musik pakai earphone-nya. Doc pun menjawab dengan bilang kalau Baby pernah mengalami kecelakaan mobil saat dia kecil yang menyebabkannya mengalami tinnitus, yaitu sebuah suara yang terus mendengung di telinganya. Nah, untuk meredakan suara dengungan, Baby mendengarkan lagu menggunakan earphone-nya. Griff berpura-pura akan menghajar Baby, tetapi Baby nggak takut bahkan nggak berkedip. Para perampok pun berpisah karena pekerjaan udah selesai dan Buddy mengatakan kepada Baby untuk jangan mau dihubungi oleh Doc lagi. Tetapi Doc menyuruh Baby untuk mengabaikan perkataan Buddy tersebut. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan kalau Baby tinggal di apartemen bersama kakek tua yang tuli bernama Joseph. Baby menaruh uang hasil rampokan di bawah lantai apartemen. Nah, saat Baby berkomunikasi dengan Joseph menggunakan bahasa isyarat, Joseph pun tahu kalau Baby telah melakukan sesuatu yang gak baik. Di kafe bernama Boss Dinner, Baby bertemu dengan seorang pelayan bernama Deborah dan langsung jatuh cinta. Gak butuh waktu lama, mereka berdua pun mulai dekat. Nah, setelah beberapa lama, Doc kembali memanggil Baby untuk pekerjaan selanjutnya. Doc pun memperkenalkan tim yang baru, yaitu Eddie, JD, dan juga Bets. Tugas mereka adalah merampok sebuah truk. Nah, di awal pertemuan ini, Bets meragukan Baby dan menganggapnya nggak mendengarkan rencana yang telah dirancang Doc karena dia memakai earphone. Tapi, ketika disuruh menjelaskan ulang, Baby bisa mengulang semua perkataan Doc secara detail. Dan tentunya ini pun membuat Bets malu. Baby dan 3 perampok mulai melakukan aksi mereka. Gak lama kemudian ketiga perampok berhasil merampok uang. Tetapi aksi mereka ini menjadi kacau karena menyebabkan supir truk terbunuh. Mereka pun kembali ke mobil dan karena terburu-buru, Baby pun gak sengaja menabrak mobil seorang marinir yang kemudian mengejar mereka. Di saat kejar-kejaran, Bets bersiap menembak si marinir, tetapi Baby membuat tembakan Bets meleset. Pada akhirnya, mereka pun lolos dari si marinir dan berhasil kabur. Kita kemudian dapat mengetahui kalau Baby melakukan suruhan Doc karena dia memiliki utang sama Doc. Karena beberapa lama sebelumnya, Baby secara tidak sadar mencuri mobil yang berisi barang curian milik Doc. Nah, tugas yang baru dia selesaikan ini membuat hutangnya dengan Doc pun lunas. Dan dengan ini, Baby berhenti dari pekerjaan jahatnya dan mulai bekerja sebagai pengantar pizza. Kehidupan Baby pun menjadi aman dan damai. Dia juga mulai semakin dekat dengan Deborah. Tetapi
Gak lama kemudian, Doc mengganggu kencan Baby dengan Deborah dan bersikeras meminta Baby untuk bergabung dalam aksi perampokan lagi, yaitu merampok kantor pos. Doc mengancam akan menyakiti Deborah dan Joseph jika Baby menolak, yang membuat Baby secara terpaksa mengikuti kemauan Doc tersebut. Doc membentuk tim yang baru, yaitu Baby, Buddy, Darling, dan juga Bets. Sebelum perampokan dimulai, mereka berempat disuruh Doc untuk membeli senjata ilegal dari orang yang dipanggil The Butcher. Saat bertemu The Butcher dan anak buahnya, Bets mengetahui kalau The Butcher dan anak buahnya adalah polisi. Jadi, dia langsung menembaki mereka. Di sini Buddy dan Darling juga ikut dalam baku tembak, dan mereka bertiga berhasil menghabisi The Butcher dan anak buahnya. Di perjalanan pulang ke markas, Bets pun lapar dan menyuruh Baby berhenti di sebuah kafe terdekat, yang mana kafe tersebut adalah kafe tempat Deborah bekerja. Baby gak mau terjadi apa-apa sama Deborah, jadi dia berpura-pura gak kenal sama Deborah. Hal ini pun membuat Deborah menjadi bingung dengan Baby. Nah, Bets kemudian memanggil Deborah untuk memesan makanan. Tetapi karena perilaku Bets yang emang ngeselin, Deborah pun gak melayaninya dengan baik. Dan ini membuat Bets pun mengeluarkan senjata dan bersiap menembak Deborah. Baby pun lalu dengan cepat menahan Bets dengan muka yang marah. Nah, dari sini Bets, Buddy, dan Darling tahu kalau Baby mempunyai hubungan dengan Deborah. Setelah momen tegang tersebut, Baby dan ketiga perampok akhirnya kembali ke markas Doc. Di markas, Doc sangat marah. Dia mengungkapkan kalau The Butcher dan anak buahnya adalah polisi korup yang memang bekerja sama dengannya. Bets pun panik dan langsung mengeles dengan bilang kalau The Butcher lah yang menembak duluan. Doc kemudian memutuskan untuk membatalkan pencurian, tetapi para perampok menolaknya. Nah, secara diam-diam, Baby merekam sepotong pembicaraan Doc, yang sebenarnya Baby memang sering merekam banyak suara perkataan orang-orang, termasuk Doc, untuk dia campur menjadi sebuah lagu. Di saat Doc dan yang lain beristirahat, Baby berusaha kabur, berharap bisa membawa Deborah dan meninggalkan kota. Tetapi dia dihentikan oleh Buddy dan Bets yang mengambil rekaman milik Baby dan membuatnya pingsan. Setelah sadar, Baby melihat kalau Buddy dan Bets telah mengambil seluruh rekaman milik Baby dari apartemennya. Bets di sini juga memakai kursi roda milik Joseph, tetapi kemudian dia bilang kalau Joseph nggak diapa-apain. Doc yang marah besar bersama ketiga perampok mengira kalau Baby adalah seorang informan. Tetapi setelah mendengarkan rekaman Baby yang dijadikan lagu dan yakin kalau rekaman Baby memang cuma dijadikan lagu, Doc dan para perampok memutuskan kalau Baby nggak bersalah. Keesokan harinya, Baby bersama ketiga perampok sampai di depan kantor pos, bersiap untuk merampok. Saat para perampok melancarkan aksi mereka, Baby disapa oleh karyawan kantor pos baik yang udah pernah dia temui sebelumnya. Baby kemudian membalasnya dengan menggelengkan kepala, memberitahunya untuk pergi. Si karyawan pun kemudian pergi dan kembali bersama seorang satpam. Si satpam mengetuk kaca mobil, pas banget di saat ketiga perampok kembali, yang akhirnya Bets tanpa pikir panjang langsung menembak si satpam tersebut. Bets menyuruh Baby untuk buru-buru pergi, tetapi Baby yang udah kesal dengan Bets gak menjalankan mobilnya. Dan saat Bets menodongkan senjatanya ke Baby, Baby menabrakkan mobil ke besi beton yang membuat Bets tertusuk dan tewas. Baby langsung keluar dari mobil, berpisah dengan Buddy dan Darling. Ketiganya pun dikejar oleh polisi dan pada akhirnya Darling pun terbunuh. Buddy menyalahkan Baby atas kematian Darling dan bersumpah untuk membunuhnya. Di sisi lain, Baby mencuri mobil dan melarikan diri ke apartemennya.
Selagi diincar polisi, Baby membawa Joseph pergi dan meninggalkannya di rumah yang cukup bagus, serta memberinya seluruh uang simpanannya. Baby lalu mengatakan kalau Joseph akan aman, kemudian merekam suaranya yang berisi pesan untuk si pemilik rumah agar menjaga dan merawat Joseph dengan baik. Baby pun kemudian bergegas ke kafe untuk menjemput Deborah, yang ternyata di sana udah ada Buddy yang sedang menunggu kedatangannya. Setelah percakapan singkat yang tegang, Baby menembak Buddy dan melarikan diri dengan Deborah saat polisi mengerumuni kafe. Baby dan Deborah pergi ke markas Doc untuk meminta bantuan. Awalnya Doc menolak, tetapi setelah melihat Deborah menghibur Baby yang sedang stres, Doc bersedia membantu dengan memberi mereka uang dan rute pelarian ke luar negeri, sambil mengatakan kalau dia juga pernah jatuh cinta sebelumnya. Tetapi tiba-tiba Buddy datang dan membunuh Doc. Buddy pun mengejar Baby dan Deborah, sampai akhirnya ketika Buddy membuat kuping Baby pengang dengan menembakkan pistol di samping telinganya dan bersiap membunuh Deborah, Deborah lebih dulu memukul Buddy dengan linggis dari belakang. Baby langsung mengambil pistol Buddy, menembak kakinya hingga Buddy pun akhirnya jatuh dari ketinggian dan tewas. Deborah membawa Baby kabur ke rute yang diberitahu oleh Doc. Tetapi kemudian mereka berhasil ditemukan dan dihentikan oleh para polisi. Deborah bersiap kabur, tetapi Baby menghentikannya dan menyerahkan diri ke polisi. Di persidangan, Baby, Joseph, Deborah, dan orang lain yang terkena dampak dari kejahatan Baby dan para perampok bersaksi dalam pembelaannya, mengatakan kalau Baby adalah orang yang baik. Baby pun akhirnya dijatuhi hukuman 25 tahun penjara dengan kemungkinan mendapat pembebasan bersyarat setelah 5 tahun. Kita kemudian dapat mengetahui kalau nama asli Baby adalah Miles. Nah, selama di penjara, Baby tetap berhubungan dengan Deborah, dan di penjara ini dia juga berperilaku baik. Maka dari itu, 5 tahun berikutnya Baby dibebaskan dan dapat bersatu kembali dengan Deborah. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film Baby Driver. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.